Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Kembali kami mengalami anugerah demi anugerah dari Tuhan sampai saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati kami, menjamah kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Efesus 3 ayat 20-21. Tertulis demikian, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Ini artinya adalah bahwa pertama, doa kita meskipun terbatas dalam penyampaian dan permohonan, Tuhan mengerti dan dapat menjawabnya melebihi dari keterbatasan permohonan doa kita. Yang kedua, saudara, pemikiran kita yang terbatas tidak menghalangi karya Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kita. Dalam situasi apapun dalam hidup saudara, Tuhan dapat selalu diandalkan. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, dan biarlah firman-Nya di dalam kita, saudara. Mari berpaut selalu kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya pengharapan kita, saudara. Saat kita berdoa mengenai sesuatu hal, Tuhan mengerjakan sesuatu yang kita minta itu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya, bukan menurut kekayaan dan kemuliaan kita manusia. Sekalipun kita tidak melihat dan tidak merasakan, dan meskipun belum ada bukti-bukti atau tanda-tanda bahwa doa-doa kita dijawab Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan bekerja menjawab doa-doa kita. Ada kalanya kita melihat seolah Tuhan berdiam, tapi dalam diam itu, Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib dan akan nyata sesuai dengan waktunya yang tepat. Kadangkala terasa bahwa jawaban Tuhan terlambat, saudara. Tapi sebenarnya bukan terlambat, tapi sesuai waktu Tuhan. Apa yang nampak seperti jawaban yang terlambat, sebenarnya adalah jawaban yang tepat. Keterlambatan itu sendiri yang kita anggap sebagai suatu keterlambatan bukanlah berarti penolakan Tuhan atas doa-doa kita, tapi itu adalah karena Tuhan mengerjakannya sesuai dengan rancangan dan waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebutir pasir berubah menjadi mutiara setelah melalui tekanan dan proses waktu yang panjang. Demikian halnya dengan kita, saudara. Kesukaran dalam hidup diizinkan Tuhan untuk memproses kita menjadi bagaikan mutiara-mutiara yang indah di hadapan-Nya. Ada kalanya ketika kita ada dalam pergumulan, masalah, kita meminta Tuhan menyelesaikan masalah kita. Tapi jawaban Tuhan berjalan melalui suatu proses waktu. Mengapa, saudara? Karena Tuhan mau mengubahkan dan membentuk kita menjadi sesuai dengan kehendak-Nya terlebih dulu. Kita yang lebih dulu harus berubah, saudara. Baru kemudian kita naik level, dan masalah-masalah yang ada Tuhan selesaikan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Ketahuilah, saudara, di mana saudara berada saat ini, dan keadaan yang saudara alami merupakan bagian dari rencana Tuhan yang baik untuk hidup saudara. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita sadari, saudara, bahwa dalam masa penantian kita akan jawaban doa, Tuhan sedang bekerja, dan Ia bekerja dengan caranya yang melebihi apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan hidup saudara saat ini, bawalah itu dalam doa, dan percayalah Tuhan menjawab doa-doa saudara melebihi dari apa yang saudara minta dan pikirkan. Cara Tuhan sungguh ajaib, dan Tuhan mempunyai banyak cara untuk menolong kita semua anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami sadar ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Itu sebabnya Engkau juga sanggup menjawab doa-doa kami, melebihi daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, janji firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, tolonglah setiap kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, masalah, sakit penyakit, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga, dan segala macam masalah apapun yang kami alami. Tolonglah kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan, ubahkan kami menjadi pribadi yang berkenan kepadamu, dan tolonglah kami, supaya setiap permasalahan yang kami alami, Tuhan bekerja, menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga kami mampu mengatasi setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi. Kuasa-Mu ya Tuhan memampukan kami, kuasa-Mu yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami di sepanjang hari ini. Biarlah hikmat dan kekuatan-Mu memampukan kami ya Tuhan. Kuasa-Mu melindungi kami dan memberkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.